justru di anak berikutnya, di anak kedua kita katanya cenderung itu orang tua kayak Lebih lembut. bukan lebih lembut, lebih membiarkan. Ya, betul. Membiarkan. Kalau anak pertama jatuh misalnya, jatuh, kan anak pertama. Iya. Tapi anak kedua tuh, enggak, nanti sembuh itu. Nanti berhenti sendiri tuh. Karena sudah punya pengalaman. Kalau ternyata tidak, jadi bukan coba-coba dan juga bukan soal lebih lembut atau lebih memberikan kebebasan, tapi mereka sudah punya pengalaman di anak pertama. Ternyata sudah ada batas-batas yang mereka bisa tolerir dan seterusnya. Gitu. Bagaimana kalau terkait anak ini sudah menjauh dari orang tuanya, apakah itu masih bisa diperbaiki atau bagaimana? Ada Kalau ini sudah terlanjur gimana ya? Di masa remaja sudah jadi anak kayak maaf ya begal, apakah itu masih bisa diperbaiki oleh orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Nampak lemes-lemes ini. Semangat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi kita di podcast Higher Project, melanjutkan pembahasan kita di buku Fatherman. Ya. Di bab berapa ini? Bab 1 2 ya? Bab 2 ya? Bab 3. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, kita ditemani oleh teman-teman kakak-kakak kece dan juga Fatherman Fatherman yang sudah berpengalaman berapa tahun? Ada suhu di sini. Ada Suhu ya, ada Kak Yusuf dan calon Fatherman. 2 orang ya? 2 orang Fatherman. Kak siapa namanya? Rizky. Rizky. Kak Anugerah dan Aswan. Ya, oke, langsung saja ya kita masuk di pembahasan buku kita ini. Di buku Fatherman ini ada di judulnya ini tentang menyambut ya, selamat datang Fatherman. Nah, di sini membahas tentang kondisi negeri Indonesia ini yang menurut penulis lagi kacau-kacaunya, lagi daruratnya. Bukan darurat ekonomi, juga politik. Negeri ini dilihat dari rusaknya sumber daya manusia ya. Jadi betul bahwa negeri kita bisa merasakan secara langsung ya bahwa ada kerusakan generasi muda. Yang tua pun juga semuanya rusak ya. Muda tua anak-anak. Teman orang muda yang rusak ya. Ya, tapi yang dibahas dulu yang muda dulu karena semua dibahas terlalu banyak ya. Dilihat dari sumber daya manusia, generasi muda ini yang mengalami kerusakan. Nah, baru-baru ini di waktu video ini diambil, kita di media sosial kita viral ya tentang seorang anak yang kedapatan oleh ayahnya yang dapat ya. Pihak kampus, teman-teman kampusnya. Teman kampus yang dapat ciuman sesama jenis. Innalillah. Padahal sesama lawan jenis pun tidak boleh juga ya. Kakak-kakak kalau lihat hal seperti itu geli-geli tidak? Kayak apa sih? Saya itu skip. Ya, akhirnya bapaknya kan emosi kemudian menghukum, dan yang jadi sorotan publik itu menjelaskan tentang perjuangan si ayah ini membesarkan anaknya. Ya. Dan di situ si ayah ini merasa sangat gagal. Sampai akhirnya kan minta maaf ya. Sampai bersujud. Ya, bersujud ya. Minta maaf karena merasa gagal mendidik anaknya. Ya. Nah, ini yang menjadi bisa menjadi apalagi namanya kita bedah ya. Kenapa bisa seorang anak yang dibesarkan dengan tulus oleh seorang ayah, dibesarkan, diantar ke sekolah, begitu kan kisahnya, diantar ke sekolah, pokoknya dirawat lah baik dengan begitu Fatherman-nya. Ya, tapi ternyata mengalami penyimpangan, ya, kelainan. Nah, ini bisa menjadi diskusi kita sore ini. Nah, tapi mungkin sebelum terlalu jauh segitu, kita akan ngobrol juga soal bagaimana pengalaman, ya khususnya Abang Yusuf ini, suhu kita di sini, yang sudah berpengalaman mendidik berapa orang anaknya? Iya, alhamdulillah diamanahkan 3 orang. Masya Allah. 4 berarti ya, anak mertua. Wah, Ya. Jadi Boleh 4. bikin grup itu Yusuf Junior. Iya. Pengalaman mendidik anak, bagaimana membangun
Kalau saya susah karena masih satu ya. Tapi kalau 3 anak itu kemudian bagaimana membuat mereka akur, tidak saling iri dengki, atau itu hal yang alamiah gimana? Kayak coba jelaskan. Ya kalau dibilang anak-anak sih memang biasa ada juga bertengkarnya, tapi kita juga pernah rasakan seperti itu, Dik. Iya. Tuh kita juga sama saudara-saudara kita. Tapi mungkin ada juga yang ketika berlebihan itu mungkin di situ yang bisa kita tegur. Oke. Kalau memang cuma bercanda aja sebagaimana anak-anak, Iya. saya perhatikan sih, sebenarnya dilihat-lihat saja. Biasa saya. Sampai ada yang kebablasan gitu. Ya. Jadi wasit saja ya. Iya. Iya. Ya, jangan sampai baru bergerak ke sini langsung ditegur kan, Ya. gitu juga. Betul. Karena memang dunianya anak-anak ya sebegitu ya. Iya. memang Masih begitu. mencari model bagaimana diri saya gitu. Iya, masih mencari jati diri lah. Iya. Yang bahaya ketika mereka dewasa, mereka tidak terbiasa untuk mereka tidak mengetahui dirinya. Pas dewasa juga masih berantem, ya. Tidak selesai urusan masa kecilnya, Ya, terbawa itu. sampai Nah, itu yang bahaya. dewasa. Itu. ya. Oh ya, bagaimana cara mendidik anak? Apakah Kak Yusuf pilih-pilih? Contoh ini anak satu lebih prioritas, anak dua mengalah Karena dulu, banyak anak ketiga santai-santai lah dulu. Itu dipilih-pilih atau bagaimana Kak Yusuf? Iya, kalau sebenarnya orang tua itu intinya adil ya. Adil. Iya, intinya adil. Kalau sang kakak itu kan sudah merasakan yang sebelumnya, jadi kasih giliran ke adiknya. Contoh kayak HP biasa, Ya. anak pertama iPhone 11. Ya, Setelah itu turun ke adiknya, kita pakai anak pertama iPhone 12, turun lagi ke adik-adiknya Iya, seperti iya. itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau perkara aplikasinya itu saya rasa tidak, jadi Tidak boleh ya? Iya, tidak boleh. Iya, enggak aja. Ya, memang alaminya anak-anak itu kan begitu ya. Mau juga muncul rasa kepemilikannya, mau juga ya. Tapi kadang memang harus diajar juga ini soal bersabar. Ya itu. Ya, itu Kasih juga penting. pengertian. Ya. Intinya Kalau komunikasi lah. kalau kita waktu kita kecil, Nah itu ya, ya, kalau atau sampai saya sekarang. enggak, saya mau bertanya, kan saya kebetulan anak pertama Kak. Ya, anak pertama. Nah, Oh sama. anak pertama ya, kan biasa itu anak pertama biasa terkenal istilahnya sebagai bahan percobaan lah. Itu ya, biasa saya bahan percobaan. Jadi kan, Biasa kalau pasang gas sering kan disuruh Ya. balik sama mama itu yang dia. menjauh. Jadi ya, kayak lebih apa ya, kayak anak pertama itu biasa merasa, saya pribadi kan merasa kayak adik-adik saya itu lebih disayang. Tapi kan semakin dewasa baru sadar kalau ternyata itu semua dilakukan orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, seadil mungkin kan. Nah, sebenarnya pertanyaan saya itu bagaimana kalau membuat anak kita itu merasa tidak diplikasikan gitu. Bagaimana cara memberikan penjelasan ke anak? Ya sebenarnya dikomunikasikan. Jadi kalau soal aplikasinya itu bagaimana ya cara membahasakannya? Kalau aplikasinya mungkin saya juga susah. Ya tidak bukan mau kita dipilih ya. Iya, yang kita butuhkan itu buktinya itu mengalir saja. Iya. Ya mengalir saja seperti Biasanya by case ya, Iya. by kasus. Ya. Kalau saya sih menurut yang pernah saya baca ya, karena saya belum praktek ya, karena kan masih satu. Ya, dan itu ya ini juga teman klarifikasi tadi, bukan coba-coba sebenarnya, justru ya ini dari Belajar dari orang tua. sekarang saya mempunyai anak pertama ini, bukan justru kita coba-coba, di anak pertama justru kita melakukan semua yang terbaik. Menurut di POV saya, anak pertama justru semua kita betul kita coba-coba, kita belajar, tapi kita mencoba yang terbaik untuk si anak yang pertama. Gitu. Memang problem yang sering disampaikan ya, anak pertama itu kadang dipaksa untuk menjadi orang yang paling kuat, orang yang paling tangguh, orang yang paling bisa dipercaya. Nah itu ya, dia bisa dipercaya. Nah yang penting adalah sekaligus menjawab tadi ke Reski ya, bagaimana supaya apa tadi? Anak kita itu tidak merasa kalau orang tua kita itu aplikasi. Nah jadi memang harus ada komunikasi, harus disampaikan juga, harus diberikan pemahaman bahwa ini begini nak, ya ini
ini seperti ini. Dan memang kalau si anak pertama ini sudah sempurna pengasuhannya, ya sempurna pengasuhannya sejak kecil juga sudah ditemani, dibersamai oleh orang tua, insya Allah itu bisa dia merasakan bahwa dia sudah ini masa-masa itunya sudah tercukupi lah begitu. Ya berikutnya mungkin dia sudah bisa diberikan kepercayaan. Ya, dan seperti itu yang terjadi, ada teman yang 14 anaknya ya. Ya, itu kemampuan beliau yang saya pelajari bahwa mampu mendelegasikan tugas orang tua ke anak-anaknya. Ya, jadi akhirnya 14 ini bagaimana membagi membagi kasih sayang ke 14 anak. Yang saya pelajari bahwa dia mampu memberikan amanah delegasi. Ya, akhirnya anak-anaknya bisa merasakan itu merata kasih sayang itu. Seperti itu. Dan anak pertama juga lebih sering diberikan tugas untuk menjadi contoh bagi adik-adiknya yang kedua, yang ketiga, seperti itu nih. Makanya di anak pertama tadi harus hadir orang tua ini betul-betul all out lah begitu. Peran orang tua di sini sangat penting sekali ya. Kembali ke topik tadi tentang membangun bonding ya, membangun mengikat hati anak. Di sini di bab kedua ini mengikat hati anak, karena ini penting, apalagi di anak pertama. Ikatan itu harus paling kuat, harusnya kan seperti itu. Di anak pertama karena kalau di anak pertama lemah, di anak berikutnya pasti lebih lemah lagi kan. Berarti di anak pertama dia harus paling kuat. Pondasinya di anak pertama ya. Pondasinya di anak pertama. Nah kalau Kak Yusuf di anak pertama, ya gimana membangun kekompakan dengan anak pertama? Atau di semua anak lah, enggak apa-apa. Iya, kalau di ceritanya di anak pertama ya, sama seperti tadi itu, tapi jatuhnya bukan seperti eksperimen ya. Kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari sebelum sebelum punya anak. Jadi mungkin jatuhnya kaku, tapi sang anak merasa kayak di itu tadi. Iya. Uji coba. Tapi ya sebagai namanya orang tua juga kan baru belajar. Nah, jadi itu mungkin nah justru di anak berikutnya, di anak kedua kita katanya cenderung itu orang tua kayak lebih lembut. Bukan lebih lembut, lebih membiarkan. Ya, betul. Membiarkan. Kalau anak pertama jatuh misalnya, jatuh. Kan anak pertama. Tapi anak kedua tuh, enggak, nanti sembuh tuh. Nanti berhenti sendiri tuh. Karena sudah punya pengalaman. Nah, ternyata tidak. Jadi bukan coba-coba dan juga bukan soal lebih lembut atau lebih memberikan kebebasan, tapi mereka sudah punya pengalaman di anak pertama. Ternyata sudah ada batas-batas yang mereka bisa tolerir dan seterusnya. Gitu. Bagaimana kalau terkait anak ini sudah menjauh dari orang tuanya, apakah itu masih bisa diperbaiki atau bagaimana? Kalau ini sudah terlanjur bagaimana ya? Di masa remaja sudah jadi anak kayak begal, apakah itu masih bisa diperbaiki oleh orang tuanya atau bagaimana? Kalau saya, soalnya anak itu bisa berubah. Semua anak bisa berubah ya. Orang tua juga bisa berubah. Orang tua juga bisa berubah. Bagaimana caranya mengubahnya ya, kita perbanyak doa, kita berdoa kepada Allah, meminta itu, mendoakan agar supaya hatinya dibalikkan lagi kepada fitrahnya begitu. Bisa selain doa ada juga di situ usaha untuk bagaimana caranya kembali mengajarinya bahwasanya ini bagus, ini baik, yang ini tidak begitu. Jangan cuma sekilas saja, jadi tapi harus bertahap. Sebagaimana habitnya kita buat ulang. Iya betul. Kalau mungkin yang masih fresh ya, paling fresh graduate ini kan pernah punya pengalaman nakal kemudian tobat dan kembali menjadi anak yang baik. Kayak puas sekali mulia. Biasa di masa-masa SMP tuh tingkat kenakalan yang paling tinggi. Puncak nakalnya itu SMP. Justru SMP kalem sih. Tidak pernah aneh. Alhamdulillah. Selesai masanya. Berarti tidak pernah nakal ya? Enggak. Mungkin nakal kayak sewajarnya, kayak curi mangga atau karena kita nakal yang paling tidak boleh sebenarnya sih, tapi normal itu
ambil mangga. Ya. Biasanya itu kenakalan remaja yang paling sering dilakukan oleh anak-anak SMP itu Rata-rata anak. ngambil mangga di pohon mangganya orang. Iya. Itu. Ya, syukurnya saya punya pohon mangga sendiri. Kecil-kecil, dia saya nggak pernah curi mangga. Betul. Nah, untuk membangun bonding ini, apakah yang dibutuhkan itu kualitas waktu atau durasi waktu? Iya. Contoh ini lebih sering bersama anak, jarang tapi lebih berkualitas dengan anaknya daripada waktu durasinya yang lebih banyak. Yang mana lebih Iya. bagus bagi Kak Yusuf? Untuk waktu yang berkualitas ya. Waktu yang berkualitas lebih baik ya? Iya. Hmm. Saya karena kan tadi tuh ada di situ peran orang tua semasa bertumbuhnya anak, kita ada di situ, ya kan? Kalau iya, kita membersamai tumbuhnya anak ya. Kenapa? Karena adanya peran orang tua di situ, dia bisa percaya diri begitu. Iya. Menambah rasa percaya dirinya bahwasanya orang tuanya tuh ada di sampingnya untuk membimbingnya. Iya, betul. Iya. Ya, kalau saya begini, saya pernah belajar kitab atau buku ya, kalau bilang kita terlalu berat ya, buku tentang pergaulan. Nah, di situ jelaskan bahwa kenapa dalam Islam itu diberi jeda 2 tahun ya minimal. Bukan juga minimal ya, kalau minimal kayak sholat tidak boleh. Baiknya ya ada menyempurnakan pengasuhan itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, kenapa? Karena dengan adanya di masa 2 tahun itu orang tua punya waktu untuk tadi bonding dengan anaknya. Iya. Ya, kemudian menyempurnakan pengasuhannya, kemudian mau punya anak lagi, itu lebih baik ya begitu, lebih baik. Disarankan seperti itu menurut kajian saya di buku itu. Nah, jadi kalau ada juga kan yang tiap tahun punya ada lagi. Tidak salah juga, cuma mungkin kurang ini akan kerepotan sendiri untuk membonding tadi kalau yang dikatakan kaswat ya, membangun ikatan antar satu anak dengan berikutnya. Belum selesai yang satu ada lagi kan, meskipun mungkin bisa aja sebenarnya, tapi akan lebih repot. Iya, keteteran. Nah, soal ini juga ya, kenapa kenakalan remaja itu banyak? Salah satunya kan karena tidak ada peran orang tua. Tidak ada peran orang tua, betul. Jadi anak itu mencari perhatian di luar rumah. Iya. Atau orang asing ya? Orang asing. Dia mencari tempat untuk mengaktualisasikan dirinya itu di luar rumah. Karena di rumah siapa yang mau lihat ya, anak orang tuanya misalnya tidak ada. Iya. Namun bisa di luar ada teman yang bisa saya pamer-pamer. Gitu. Jadi memang peran orang tua, waktu dan kualitas ya yang mana saja yang bisa dimaksimalkan sebenarnya. Yang penting itu bisa mencukupi kebutuhan anak untuk diperhatikan. Itu hak anak. Ya. Misalnya kayak Rizky, saya bisa menganalisa bahwa orang tuanya itu hadir di rumah. Iya. Kenapa? Dia menjadi anak yang Karena Rizky anak-anak yang baik ya. tidak nakal ya. Itu bisa jadi satu patokan itu. Oh, pasti sering dibersama orang tuanya. Betul. Ya, kalau orang tua sering keluyuran, anaknya pasti juga sering keluyuran. Iya. Nah, anak yang sering yang balap motor itu kan sebenarnya secara fitrah seorang anak itu lagi mencari perhatian, betul. Nah, berarti di rumahnya orang tuanya jarang memperhatikan atau jarang hadir di rumah, atau menganggap dia atau meremehkan dia. Nah, itu begitu yang terjadi. Gitu. Kalau dari pengalaman saya ini Kak, waktu SMP tuh tingkat nakal-nakalnya. Walaupun saya tidak pernah main yang namanya busur, rokok itu tidak pernah, tapi keluyuran malam, membantah kepada orang tua itu biasa saya lakukan. Nah, pada masa SMA itu berubah total. Itu karena ada ustadz yang ngontak untuk ini kajian dakwah. Nah, dari itu faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi saya di masa-masa SMA. Yang dimana fase sebelumnya itu di SMP hancur-hancurnya di situ, masuk SMA alhamdulillah bisa baik dari lingkungan tersebut. Begitu Kak, kalau dari pengalaman saya. Nah, kalau di buku ini ya ada tiga cara atau 3 jurus istilahnya di sini. 3 jurus yang bisa dipakai oleh orang tua untuk
memikat hati anak atau membuat anak itu terkesan. Ya, yang pertama sering memeluk anak. Ya, memeluk anak itu ya tentu waktu kecil ya, kalau besar pasti geli-geli gitu. Gengsi anaknya. Iya. Pertama sering-sering memeluk atau menyentuh anak secara fisik. Ya. Kemudian yang kedua mengungkapkan perasaan sayang, cinta itu secara privat. Ya. Jadi secara empat mata dengan anak. Ini yang memang kadang menjadi problem ya orang tua itu. Ketika anaknya sudah mungkin 5 tahun ke atas misalnya, jarang menyampaikan hal-hal yang secara pribadi, hati ke hati. Sudah terasa apa ya? Kayak ada jarak batas. Ya, Makanya sebenarnya jaraknya dibikin sendiri. Iya. Ya, merasa tidak enak kalau sudah nak saya sayang Ki misalnya itu. Itu terasa aneh, padahal tidak salah. Ya, justru itu mengajarkan juga kepada anak untuk mengungkapkan perasaan. Ya, gitu. Jadi ada gengsi kan, ada semacam gengsi. Bahkan ya paling pernah ada anak dari teman saya, dia bilang dia bilang kepada ibunya, "Bu, itu bapak ganti saja." Dia minta ganti bapak. Serius. Kenapa? Karena mungkin dia merasa tidak ini ayahnya tidak pernah perhatian sama dia gitu. Mungkin juga karena ayahnya sibuk. Dia ganti bapak saja, kayak tidak ada guna itu bapak gitu di rumah. Karena mungkin tadi tidak pernah ada ikatan, tidak pernah menyampaikan perasaannya dan seterusnya. Anak juga lebih senang kalau merasa diistimewakan. Iya, betul. Nah, yang ketiga ini mendoakan anak secara terbuka. Bukan mendoakan secara sembunyi-sembunyi. Coba kenapa? Supaya merasa lebih diakui. Iya. Kenapa dia harus kalau di sini ya, anak secara terbuka didoakan? Kenapa bukan supaya merasa lebih diperhatikan, kayak orang tuanya peduli biar dari jauh. Betul. Jadi tidak disembunyikan. Memang untuk mengungkapkan perasaan itu penting. Kalau perasaan terlalu lama di dalam dada itu kan sesak ya. Sesak ya. Menyesakkan. Ini dalam sekali pembahasannya. Luar biasa. Nah, yang menjadi poin di bab ini sebenarnya adalah bagaimana supaya anak itu mampu merasakan atau mampu betul-betul terikat, merasa diistimewakan di rumah, menjadikan ayahnya itu sebagai idolanya, menjadikan ayahnya itu sebagai tokoh sentral dalam hidupnya. Ya, seperti itu. Dan memang peran ayah seperti itu harusnya. Nah, cuma memang di masa sekarang, kembali ke konteks sekarang ya, ketika ayah itu sulit melakukan bonding dengan anak karena kesibukan. Ya, memang karena lingkungan sangat berpengaruh. Ya, kalau Kak Yusuf misalnya di rumah, pasti sering di rumah. Iya. Ya. Alhamdulillah pekerjaan bisa jadi remote ceritanya. Bisa di rumah. Dan bagaimana ikatan dengan anak? CEO. Pasti akrab dengan anak kan? Iya, ketika lagi bermain ikut saja di situ nongkrong. Sambil memperhatikan apa yang dia kerjakan gitu. Kalau dibilang ada yang salah sedikit bisa ditegur. Iya. Kalau ada melenceng, apalagi kayak tadi contoh kasus yang pertama sekali ya. Kalau ada tanda-tanda begitu sudah harus ditegur ya. Jangan ekstra itu kalau yang begitu. Jangan dinormalisasi. Iya. Anak itu lebih peka terhadap ucapan ayah atau sikap ayah. Dia lebih dominan ikut ke arah mana? Dia lebih mendengar ucapan ayah atau lebih suka sikap seorang ayah? Bagaimana? Mana paling berpengaruh ya? Iya, apa yang paling berpengaruh dari dua sisi itu? Kalau saya dari perkataan sih harusnya. Iya. Nanti kalau selesai perkataan tidak diindahkan, mungkin sikap. Iya. Baru diambil sikap. Iya. Tapi yang berpengaruh ke anak, kalau misalnya ditegur satu kali, berefek tidak? Ya susah. Kalau itu ada istilah tumbuk dadanya. Tapi terkadang anak merasa kayak saya pernah dengar itu bilang, misal sudah disuruh sama orang tuanya kan, misal disuruh mengaji, tapi dalam hatinya ngomel-ngomel, mas saya disuruh mengaji tapi orang tua aku tidak main HP. Berarti tindakan juga ya. Dia harus memberikan teladan berarti. Berarti perilaku juga lebih penting ya, lebih cukup penting di situ. Iya, mungkin saling keterkaitannya berkaitan deh. Harus apa istilahnya sejalan perkataan dan
perbuatan. Betul. Tapi ya, kalau misal ini kan dibahas dari tadi soal sosok ayah. Iya. Bagaimana kalau seorang anak itu kehilangan figur sosok ayah, Kak? Nah, anak ini di mana cari sosok figur? Iya. Kayak kan misal banyak ada teman saya beberapa itu yang istilahnya kayak broken home atau apa ya kan? Karena ayahnya begitulah ya. Nah, dia itu cari sosok figur itu di luar. Iya. Di luar dan mencari sosok figur yang kurang baik lah. Sehingga aktivitas sehari-harinya berpengaruh ke kepribadian anak itu. Nah, pertanyaan saya bagi anak-anak yang kehilangan sosok ayah ini, sarannya bagaimana, Kak, supaya dapat figur yang baik atau bisa merubah sifatnya menjadi lebih baik? Iya. Anak-anaknya yang jatuhnya di sini dewasa ya. Iya, Karena semakin dia banyak. sudah bisa mencari sesuatu di luar. Iya, berarti bisa keluar rumah. Iya. Bisa Masa masuk. kalau masih kecil ya tidak mungkin juga. Ya, betul. Iya. Jadi sebagaimana pengajarannya di rumah bahwasanya ibu itu madrasah paling pertama tuh. Iya, betul. Iya. Mungkin kalau anaknya di situ patuh dan dia mengerti perkataan orang tuanya, dia bisa juga pilih-pilih figur yang bisa dijadikan panutan gitu. Tidak mesti dia harus yang nakal juga. Kalau memang dia pengajaran orang ibunya itu bagus gitu. Jadi jatuhnya ke pilihan anak itu sendiri. Jadi kalau mau panutan yang bagus, cari yang bagus juga. Tapi dia harus sadar dulu ya, saya mau cari konten yang bagaimana. Iya. Nah, Ci, itu bahayanya. Nah, kaum gay itu masuk di Anak situ. broken home. Nah, kaum gay itu Rata-rata suka ambil kesempatan di situ. Kalau Iya. dia lihat anak-anak broken home, dia Iya. bisa kenapa orang tua gitu Malah sama saya kita pernah tuh? baca tuh ada wawancara katanya bilang kenapa bisa menjadi sosok gay karena kehilangan sosok ayah. Disitulah kaum Makanya buku ini cinta hadir. itu masuk Ya, jadi bahaya. betul ya, karena kerusakan itu karena hilangnya sosok ayah. Ya, karena kan ayah itu kayak pelindung. Ketika pelindungnya hilang, orang pasti cenderung akan mencari pelindung yang lain. Ya, atau Jadi sosok perisai yang lain. Nah, kalau salah dia dapat yang salah pasti melenceng juga. Makanya apa ya? Di sini pentingnya juga kita sebagai sesama saudara ya. Apalagi kalau ada teman, kalau kita sudah tahu teman kita seperti itu, di situ kita harus menyampaikan. Kalau dia sudah tidak punya tempat yang lain ya, setidaknya kita bisa mengarahkan dia untuk mencari pelindung yang benar itu yang seperti apa. Diberikan dia atau dibawa dia ke circle-circle yang bagus. Ya, harus diantisipasi. Nanti didapat sama tadi kaum gay ya. Bahaya. Dan memang targetnya seperti itu memang. Ya, karena dengan tipe muslihat mereka bisa memberikan kayak ini kami bisa memberikan kasih sayang yang sama gitu. Bisa menjadi dia ini begitu nih. Ya, maksudnya dia bisa menampilkan itu sehingga dikasih perhatian yang tidak didapat di rumah gitu. Hampir semua sih sebenarnya anak-anak yang mengalami kerusakan moral itu karena kehilangan itu. Awal-awalnya dari situ ya. Iya, itu celah pertamanya gitu. Makanya sosok ayah itu penting. Betul. Iya. Menurut Kak Yusuf, apa tanda anak itu tanda-tandanya ini anak sudah terikat ini sama ayahnya? Apakah ada tanda-tanda dia mendengar atau bagaimana Kak Yusuf? Iya. Kalau sudah hatinya terikat itu biasanya kalau dia bicara sama temannya biasa dia bilang tidak bisa, katanya bapakku itu begini. Bapakku kan ini. Jadi panutan. Bapak kamu itu berarti salah satu tandanya ya, berarti sudah jadi panutan ya. Jadi sudah ayahnya terikat. Jangan sampai ada temannya yang tawari tadi lagi bete itu. Nah, dia bilang dia bilang itu tidak bagus, itu tidak boleh. Nah, bilang bapakku begini-begini. Iya. Dia sudah bisa menolak. Betul. Atas nama bapaknya. Meskipun dari atas nama bapak. Tapi Kalau kita bisa terhindar dari yang begituan. Iya. Paling tidak tuh seminimal mungkin dia bisa terhindar dari situ. Itu yang tadi dikatakan bapak itu sebagai perisai. Ya, karena itu. Ya, jadi dengan adanya bapak itu dia bisa mengarahkan ya. Ini tidak bisa, ini dilarang sama bapak.
Ya betul. Sebelum terjun ke masyarakat atau ke dunia luar, kita sudah membekali itu. Iya, iya, iya. Ya, sampai sekarang kalau misalnya dengan bapak kita, nah, bapak saya yang larang. Kalau sudah besar kan tidak lagi ya. Sudah lain naik pemikirannya. paling Ya, nasihat. ya. Oke, ada tadi ya di awal bahwa apakah anak itu bisa berubah kalau sudah terlanjur melenceng? Ya kalau kayak itu tadi bisa ya. Bisa Iya, selama bisa selama kita ada di situ mensupportnya ya. Jangan dilepas ya. Iya. Yang sampai dia berusaha berobat sendiri, jatuhnya nanti lebih dalam lagi. Tersesatnya. Tapi Kak, ini kan dari tadi bahasa anak. Kalau misal bapaknya yang bermasalah, Ini kan sudah dibuka dulu ini kok. Yang dibuka dulu. Tadi kita yang anak-anak muda dikode-kode, jadi sekarang orang tua lah yang dikode-kode. Iya. Bagaimana kalau bapaknya kalau bermasalah? bapaknya Kalau bermasalah, bapaknya bermasalah. misal kan anaknya dari segi sikap sama moralnya baik nih Kak. Berat ini berat. Baik, tapi dapat bapak yang misal ambil contoh lah kayak kasus ini disuruh ambil rumah yang KPR itu kan jatuhnya riba. Riba sudah tidak bagus. Anaknya sudah melawan, sudah melawan secara baik. Tapi bapaknya bilang ini atau orang tuanya bilang tidak apa-apa, ambil saja. Otoriter gitulah kayak enggak mau dibantah. Betul. Kayak merasa paling sudah makan pahit hidupnya. Kata-kata sakralnya itu untuk kau Jini. Untuk kebaikannya. Itu kata-kata sakral orang Bagaimana tua itu itu. Kak, kalau bapaknya bermasalah? Berarti bapaknya waktu kecil. Tidak ada Iya, bapaknya waktu kecil itu begitu. Iya. Ya, kalau yang seperti itu memang tantangannya beda. Itu tantangannya ke anak atau juga mungkin ke istri ya. Itu mau dibahas ini betul ya nih. Karena kan takutnya kayak gini Kak, kalau misal saya tuh kasuat yang jadi ayah, enggak sadar seperti itu, cara kembalinya buat sadarnya atau ada anak yang mau bikin sadar bapaknya itu bagaimana? Ya, saya telah berpikir. Bagaimana Saran dari sepupu ini. Gimana ya? Bagaimana anak untuk menasihati bapaknya? Iya tuh. Mengubah bapaknya. Iya. Kalau misal bapaknya yang aneh-aneh lah. Bapaknya yang aneh-aneh. Iya. Gimana ya? Karena alhamdulillah saya alhamdulillah kok bisa dinasehati. Ada role model ini. Ya insya Allah episode berikutnya kita panggil bapaknya. Kalau ayah gue alhamdulillah baik juga. Iya, Alhamdulillah. iya. Cuman saya mau dapat beberapa cerita dari teman bapaknya seperti itu otoriter, enggak mau terima saran lah. Berarti kalau saya kita kaitkan ya dengan bonding. Kalau si anak dan si bapak sudah bonding, seharusnya nasihat anak juga akan berpengaruh ke bapak. Betul. Gitu. Gitu deh. Kalau bonding sudah Iya, nama ikatan kan berlaku dua arah. Saling terima saran. Iya, saling Apalagi kalau anaknya beranjak dewasa ya. Betul. Jadi seandainya itu bondingnya bagus dan kuat, itu kan timbal balik. Anak memberikan nasihat, si anak juga bisa memberikan masukan ke bapaknya. Harusnya. Tapi kalau tidak, ya maka memang yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak saat memberikan contoh, yang kedua mendoakan. berikan contoh dan mendoakan. Kalau didoakan, memberikan contoh, atau misalnya mungkin pelanggarannya ekstrim bapaknya, dia lapor polisi. Kalau sudah tidak bisa dia, kalau pelanggarannya ekstrim ya, kalau tidak ya mungkin masih bisa dinasihati. Oke, mungkin karena waktu ya, saya mau tutup dengan satu inspirasi juga ya dari seorang nabi, ya, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu kan anaknya sudah dinasihati, ternyata tidak tobat-tobat juga. Dia anak nabi loh. Anak nabi, tapi ternyata melenceng juga. Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa memang kadang ya kita tidak bisa 100% mengubah seseorang. Ya, kita semaksimal yang kita mampu, semaksimal yang usaha yang bisa kita lakukan untuk mengubah dia, mengarahkan dia kepada kebaikan. Toh pada akhirnya yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ditutup dengan baik ya. Ya, mungkin sekian episode kita pada kali ini. Insya Allah pekan depan dengan
tema yang lebih tadi bapaknya. Nah, insyaallah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.